Gak akan pernah ada puasnya ketika kita ingin memuaskan hati manusia, dan mustahil untuk memuaskan semua hati manusia. Selamat datang di Deep Talk Podcast. Seringkali banyak realita kehidupan kita yang nggak sesuai sama ekspektasi kita, nggak sesuai apa yang kita inginkan. Tapi gimana caranya kita menerima, bersyukur, dan mengambil hikmah dari hal tersebut adalah sesuatu yang membuat jiwa kita bertumbuh. Tapi itulah hidup, sebuah perjalanan untuk belajar, memahami apa yang ada di dalam hati. Selamat datang di Deep Talk Podcast bersama saya Aisyah yang akan menjadi host Anda. Dan di sini juga sudah ada Coach Nia Viani, coach yang sudah menemani ribuan wanita untuk kembali bahagia dan menerima juga bersyukur dengan keadaannya. Hai Coach Nia, Hai apa kabar? Aisyah, alhamdulillah saya baik, bersyukur lagi ada di sini. Alhamdulillah. Coach Nia, kabarnya tadi bersyukur, baik, dan alhamdulillah bahagia. Dan bahagia gitu ya. Apa sih yang membuat bersyukur hari ini? Hari ini saya ketemu Aisyah, saya ada di hadapan Aisyah, dan saya bisa berbagi hikmah yang mungkin akan menjadi sebuah penguatan buat kita semua, insya Allah. Dan mungkin bersyukur itu nggak gampang ya, kalau kita sedang di situasi yang nggak kita sukain gitu, Coach. Iya. Bersyukur mungkin oke, kalau kita lagi happy-happy aja, kita bersyukur ya Allah dikasih semua kesempatan, dikasih semua rezeki gitu. Tapi akan menjadi sulit sekali ketika kita ada di satu momen yang kita nggak bisa terima. Dan bersyukur mungkin jadi nggak ada di kepala kita gitu. Nerima aja nggak, apalagi bersyukur. Gimana Coach-nya? Iya, untuk bersyukur perlu latihan, perlu kebiasaan. Karena dengan kita bisa gerakin tangan kayak gini aja, ini sebenarnya patut kita syukuri. Kita bisa nafas, keluarin udara, hirup udara, itu juga patut disyukuri. Saya bisa ngeliat kamu dan kamu bisa ngeliat saya, itu juga patut disyukuri. Kaki kita yang bisa berjalan tadi hingga sampai ke sini, saat ini bisa bergerak, itu patut kita syukuri. Kadang kita meletakkan batasan bersyukur itu hanya apa yang kita mau, bukan apa yang kita ada. Dan itu yang membuat kita sulit untuk bersyukur. Oke. Apa yang kita mau aja ya, bukan apa yang kita ada. Iya. Dan mungkin hari ini kita akan ngomongin tentang itu, Coach, penerimaan dan kesyukuran gitu. Gimana kita menerima hal yang mungkin nggak sesuai sama ekspektasi kita, nggak sesuai apa yang kita inginkan, tapi tiba-tiba ada gitu kan, saya nggak minta ini, kenapa jadi kayak gini? Kenapa harus saya gitu? Coach-nya ada nggak sih cerita yang mungkin Coach-nya nanya gitu, kalau kenapa saya gitu? Ada, dan beberapa kali seperti itu. Why me? Why me? Why me? Why me? Kenapa saya? Dan itu dilalui dengan sangat sakit waktu itu, dilalui dengan ketidakterimaan. Tapi ternyata semakin saya bertanya kenapa saya, dan semakin saya tidak menerima, semakin sulit menjalaninya. Gitu. Ini juga rasanya mungkin dilalui oleh teman-teman. Sebenarnya situasi kita yang nggak nyaman, yang nggak enak itu, bagi saya melihat sebuah perjalanan dengan hikmah yang sangat besar, adalah bagian dari jawaban doa-doa kita. Ya, seolah-olah tuh kita kayak memilih kan bagian jawaban itu yang kita mau. Tapi untuk jernih kesananya ada prosesnya. Dan proses itu sebenarnya yang menguatkan kita, membuat jiwa kita bertumbuh dari kesakitan, dari luka, dari hal-hal yang tidak kita harapkan. Dan pada akhirnya itu baik buat kita, karena kitanya jadi semakin matang. Banyak orang yang nggak mau terima episode sakitnya, padahal di situ ada berlian di dalam sana yang membuat diri kita tuh bertumbuh untuk mencapai ke harapan impian kita berikutnya. Dan untuk mencapai harapan dan impian itu pasti nggak mungkin langsung lompat ke titik itu. Pasti ada sebuah proses pelayakan diri. Layak nggak kita dapat impian kita itu? Dan mau nggak mau ada proses yang harus kita terima. Dan itu nggak semuanya indah. Ada rasa nggak nyamannya, ada rasa sakitnya. Yes, tapi kalau kita ngomongin pas ada di situasi itu, di situasi nggak menerima itu, kita mungkin nggak kepikiran sampai sana kan, Coach? Iya. Gimana pas, kita dapet situasi itu, perasaan kita lagi berkecamuk, gimana caranya? Diterima rasanya, situasinya, bahwa rasa ini valid, rasa ini ada, rasa ini
memang sedang bersama dengan kita saat ini. Kadang itu bukan kita nggak terima situasinya, tapi kita nggak mau ada rasa itu. Nggak mau ada rasa sedih, nggak mau ada rasa kecewa, nggak mau rasa ada kehilangan, nggak mau ada rasa takut, nggak mau ada rasa apapun yang kurang nyaman gitu buat kita. Once kita sudah mau menerima, oh kamu lagi sedih ya, kamu lagi nggak baik-baik aja ya, terima dulu rasa itu. Dan ketika kita sudah menerima, biasanya kita akan lebih netral melihat kejadian yang ada saat itu. Oke. Dan kalau sudah netral, automatically jadi lebih tenang menghadapi situasinya. Tapi mungkin kalau situasinya sangat berat, Ya, proses. apakah penerimaan itu langsung atau boleh berlama-lama atau kayak gimana? Bertahap, tentukan waktunya. Oke. Karena Allah sesuai prasangka hambanya. Kalau kita bersangka baik dengan apa yang terjadi, itu baik juga buat kita dan insya Allah endingnya baik. Sebaliknya juga begitu. Kalau kita tidak meyakini bahwa Allah itu maha baik, kembali laginya ke kita dan kita merasakan itu bisa mungkin lebih panjang dibanding yang seharusnya kita rasakan. Boleh merasakan itu semua, tapi jangan berlama-lama di dalam situasi itu. Ada nggak sih mungkin kejadian itu tuh kejadian yang nggak kita inginkan gitu ya, dan mungkin ekspektasi kita yang terlalu tinggi Ya. terhadap orang misalnya, dan ternyata realitasnya nggak seperti ekspektasi kita gitu. And then kita nanya kan ke Allah, nanyain takdir, kenapa saya gitu, kenapa ini yang terjadi sama saya, dan itu mungkin banyak banget yang terjadi gitu di hari ini gitu kan Coach, banyak yang menanyakan tentang takdir. Boleh nggak sih kita kayak gitu, kenapa saya, Ada waktunya. untuk proses penerimaan itu? Ada waktunya mungkin akan dipertanyakan seperti itu. Itu kan between kita dan Allah. Tapi pada akhirnya kita akan menemukan sebuah kebijaksanaan dan kita akan berterima kasih dengan apa yang terjadi ternyata benar. Itu yang kita perlukan untuk membentuk diri kita saat ini, untuk kita capai impian kita yang pernah tuh kita minta doa sama Allah tuh. Coba kamu deh ya, kamu saat ini, contoh ya Aisyah, ini coba Aisyah pernah menyangka nggak Aisyah ada di titik ini saat ini? Enggak. Banyak nggak kesakitan yang kamu lalui? Banyak. Banyak nggak hal yang sebenarnya kamu nggak mau terima? Banyak. Tapi kamu bersyukur nggak sama semua episode yang pernah kamu lalui yang kamu nggak terima sebelumnya? Iya. Dan akhirnya kamu bisa terima nggak? Yes. It's all about time. Ya, diterima atau tidak, takdir itu tetap berjalan dengan cara sukarela ataupun paksa rela. Ya, Jadi ketika kita menerima itu akan jadi kesyukuran, ya. dan kita akan ya emang deserve gitu ya. Tapi kalau belum ya tetap terus aja ya. Tetap terus aja dengan situasi yang sama, dengan menerima, pura-pura menerima pun nggak apa-apa. Fake it until you make it. Itu akan membuat kita lebih cepat untuk menerima semua prosesnya. Karena nggak pernah ada porsi yang tidak tepat yang Allah berikan pada kita. Dan Allah tidak pernah menguji hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Itu udah janjinya Allah. Buktinya, Aisyah sendiri mampu nggak melalui semuanya? Yes. Dan teman-teman, mampu nggak melalui semuanya? Pasti jawabannya sebenarnya iya. Oke. Good point tadi tentang penerimaan, yang nggak apa-apa kalau fake it until you make it gitu ya. Itu sangka baik kita ke Allah Sangka sebenarnya, ya. Husnuzon kita ke Allah dan Allah bersama prasangka hambanya. Oke, kalau coachnya sendiri mungkin banyak gitu ya dengar cerita-cerita, kan coachnya banyak training, banyak terapi juga gitu untuk wanita-wanita. Biasanya apa sih coach hal yang nggak diterima gitu sama kebanyakan wanita? Harapan kepada orang lain sih. Oke. Harapan kepada orang lain yang sebenarnya ya kalau kita berharap pada orang lain kita udah harus siap-siap kecewa sih. Itu sih banyak. Boleh didetailin nggak sih coach, orang lainnya tuh apa, siapa? Orang lainnya gitu? bisa suami, bisa anak, bisa orang tua, bisa dirinya sendiri, ya sehingga ekspektasinya tidak sesuai dengan realita dan itu membuat saya nggak terima gitu. Saya harusnya dapatnya ini, tapi kok ini gitu. Padahal yang memang deserve buat dia adalah yang itu dan Allah tahu ini tuh baik banget buat kamu. Nanti tuh biasanya kita ngeliatnya tuh nanti gitu. Tapi kalau kita bisa sekarang, bisa lebih cepat, kenapa harus nanti? Ya, jadi banyak banget dan mungkin proses boleh ceritain case-nya nggak sih coach? proses penerimaan ya contohnya case saya aja deh gitu kan. Saya sempat
beberapa kali mendapatkan perlakuan yang mungkin kok diiniin ya gitu, kok ini ya, padahal sebenarnya kayaknya saya udah lakuin yang baik gitu, kok tapi saya dapetnya ini, itu kan nggak terima. Allah kenapa sih kok kasih saya ini, saya nggak pernah minta ini loh Allah. Dan itu sakit banget ketika melalui proses itu. Tapi seiring berjalannya waktu saya bisa melalui itu, dan saya bisa mengambil hikmahnya bahwa benar ternyata kalau saat itu portionnya tidak tepat, saya nggak akan jadi coach yang sekarang gitu. Kalau saat itu saya mungkin tidak terluka, nggak akan bisa mengalami apa yang dirasakan oleh sahabat-sahabat di luar sana. Ya, kalau saat itu saya tidak mengalami sebuah contoh misalnya disakiti gitu sama orang, saya nggak akan bisa berempati dengan apa sih sebenarnya yang lagi dirasakan sama wanita-wanita ini gitu. Dan ternyata semua itu perfect banget untuk menjadi bekas saya. Untuk menjadi kita ngerasain apa yang banyak di luar sana ngerasain, karena kita udah ngerasain duluan gitu. Iya, dan kita akhirnya jadi berempati. Contoh, kita nggak terima ya kalau kita buat salah, nggak terima kan? Tapi itu ada di episode takdir kita. Maunya nggak kayak gitu, tapi takdirnya sudah begitu atas kesalahan kita sendiri yang sebenarnya kita tahu tapi kita abaikan. Dan ketika kita bersalah, kan jadinya menyalahkan diri kan? Maksudnya menyalahkan diri apa? Nggak terima kan sama kesalahan yang dilakukan sama diri. Atau ada orang lain yang melakukan salah dan kita nggak terima digituin gitu. Ternyata itu mengajarkan saya ketika saya berjalan lebih jauh lagi, ketika ada orang yang berbuat salah, mungkin kurang lebih dengan salah apa yang pernah saya lakukan sebelumnya, saya menjadi berempati. Dan saya jadi nggak judge, saya jadi tidak menghakimi, tapi saya jadi bisa merangkul gitu. Nah itu kan sebuah hikmah yang sangat besar. Kalau saja saat itu saya masih menghakimi diri saya sendiri, masih menjudge diri saya sendiri dan tidak memaafkan diri saya sendiri, rasanya tidak akan ada nih perjalanan hati untuk wanita yang mau menerima dirinya, yang mau merangkul semua rasa, yang mau memaafkan dirinya. Akhirnya dia belajar mengambil hikmah dari setiap episode kehidupannya dia, dan semuanya sesuai dengan porsinya. Oke. Apa sih yang nguatin coachnya waktu itu pas dijalankan pasti sakit, nggak bisa langsung nerima gitu, tapi apa yang nguatin tetap jalan? Mission. Karena saya punya mission. Kalau saya nggak bangkit, siapa yang ngejalanin misi ini? Karena Allah memberikan misi untuk menjadi mengajak ya wanita untuk bisa bahagia, bisa memaafkan, bisa bersyukur, bisa menikmati hidupnya. Terus kalau saya memilih untuk meratapi, itu nggak akan ada perjalanan ini gitu. Jadi yang membuat saya bangkit adalah perjalanan saya belum selesai. Kalau Allah saja maha pemaaf, kenapa saya nggak mau memaafkan diri saya ataupun orang lain? Karena pasti semua yang ditakdirkan Allah itu baik buat kita. Oke. Kalau kita ngomongin tentang menerima kan tadi coach, tentang apa yang nggak sesuai sama ekspektasi kita harus terima. And then kita harus bersyukur, atau bersyukur dulu baru kita nerima sih? Untuk bisa mendapatkan sebuah shortcut, bersyukur dulu. Oke. Tapi ada juga yang menerima dulu baru bersyukur. Tapi shortcutnya adalah bersyukur dengan apa yang ada saat ini, yang masih Allah berikan pada kita, dan menikmati apa yang Allah berikan. Setelah itu baru kita bisa pelan-pelan bisa terima. Oke. Jadi kalau shortcutnya sebenarnya kita bersyukur dulu. Shortcut. Contoh, kita kehilangan sesuatu, tapi yang ada masih ada kan? Nah, syukurin dulu yang ini, baru nanti pelan-pelan kita bisa, oh ya udah nggak apa-apa, masih ada yang ini, ya Allah ya udah nggak apa-apa. Akhirnya gitu. Tapi kalau kita belum bisa bersyukur dengan apa yang ada, kita akan ini gimana caranya untuk bisa nerima gitu. Tapi kalau kita alihkan ke apa yang masih ada sama kita saat ini, maka kita akan lebih mudah untuk menerima setelah kita bersyukur. Oke, tapi permasalahannya adalah kita seringkali ngelihatnya ke yang kita nggak punyanya, ke yang kita hilangnya. Untuk kita ngelihat yang kita masih ada itu kayaknya susah banget gitu. Gimana caranya kalau misalnya kita seringnya emang ngelihat ke yang kita nggak ada gitu, jadi dibanding yang kita ada? Percaya sama janji Allah bahwa Allah tidak akan mengambil sesuatu kecuali menggantikan dengan yang lebih baik. Percaya sama itu. Jadi Allah akan selalu menggantikan yang lebih baik ketika Allah mengambil sesuatu. Dan sesuatu itu pasti lebih kita perlukan dibanding apa yang selama ini kita genggam. Oke, tapi itu
Berarti kalau kayak gitu kita ngomongin tentang keyakinan. Ya, Keyakinan terhadap janji Allah. betul. Tapi mungkin kalau misalnya kita dihadapkan sama situasi itu, kita aja nanya sama Allah, kenapa kita gitu? Kita aja nggak yakin. How? Betul. Kenapa nggak ya? Kenapa kita itu kan sebuah percakapan antara hamba dengan Allah. Kadang-kadang jawaban itu nggak kita dapat dengan cepat gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, itu seperti puzzle yang potongan-potongan gitu loh. Kita nggak bisa dapat jawaban, nggak tahu exactly kapan dapat jawaban itu. Mau yakin mau nggak yakin, Allah tetap akan memperjalankan kita kok. Mau terima nggak terima, Allah tetap akan memperjalankan kita. Mau syukur ataupun nggak syukur, Allah tetap memperjalankan kita. Tapi quality hidupnya berbeda. Pasti dengan kualitas hidup yang berbeda. Ketika kamu yakin, oke, cuma tanya sama Allah, kenapa ya, kenapa. Kadang kita manusia tuh nggak sabar untuk dapat jawabannya. Karena sifatnya manusia memang sudah jelas tergesa-gesa untuk mendapatkan apa yang dia inginkan gitu. Yes. Tapi kan waktunya Allah tidak sama dengan waktu kita. Dan apa yang tidak datang kepada kita berarti itu bukan milik kita, dan apa yang datang pada kita berarti itu milik kita. Kembali lagi, sebelum ada penerimaan, sebelum ada kesyukuran, harus ada sebuah keyakinan. Oke. Jadi keyakinan itu apakah sama gak sih Coach sama iman? Sama dong. Sama. Keimanan, keyakinan. Oke. Tapi once kalau misalnya kita nggak kenal sama pencipta kita misalnya, nggak, mungkin tahu gitu ya, tapi nggak kenal, nggak mencintai, apakah kita bisa yakin? Tidak kenal maka tidak sayang. Harus kenal dulu dirinya, setelah itu insya Allah kita akan kenal Allah. Sebenarnya dengan perjalanan yang sakit-sakit itu, kita jadi kenal diri kita. Setelah kita kenal diri kita menemukan Allah. Jadi kita kenal diri itu perjalanan untuk pintu masuk kita kenal Allah. Kenapa episode semua itu terjadi? Untuk mengenal diri kita. Kenapa kok ini terjadi sih? Dan di situ baru kita cari Allah kan? Baru kita lebih mengenal Allah gitu. Iya, kayaknya kalau pas lagi susah tuh kayaknya salatnya jadi kenali dirimu, kemudian kau akan mengenali Tuhanmu. Di situ cara Allah menambahkan keyakinan yang pada kita. Ketika kita udah mulai mencari apa sebenarnya ini, kenapa ini terjadi, kan kita akan nyarinya ke dalam, ke diri kita sendiri, dan disitulah kita akan menemukan satu-satu tentang Allah. Oke, menarik banget tentang tadi ngomongin tentang menerima kesyukuran gitu kan, dan ternyata awalnya juga tentang keyakinan gitu. Kalau ngomongin tentang keyakinan dan keimanan kan tadi coachnya, tentang kita berjalan ke dalam diri kita and then kita mengenal sama Allah, akhirnya kita beriman gitu. Ketika mungkin kebanyakan orang yang sekarang hidup tuh terlalu ngelihat keluar, ngelihat apa pandangan orang, ngelihat gimana nanti kalau kita kayak gini orang bakal kayak gimana gitu. Akhirnya kita nggak spread apa yang hidup di diri kita, nggak spread our love, nggak spread kasih sayang kita, tapi mikirin orang nanti ngomonginnya apa gitu. Ketika kita spread our love, kasih kita gitu, gimana caranya untuk kita tetap ngelihat ke dalam diri kita di tengah situasi yang sangat di era yang wow semuanya udah kelihatan gitu, di sosmed semuanya. Pertanyaan ini mau sampai kapan? Bergantung kepada penilaian manusia. Nggak akan pernah ada puasnya ketika kita ingin memuaskan hati manusia, dan mustahil untuk memuaskan semua hati manusia. Kalau kita tiba-tiba udah nggak ada gitu di dunia ini, udah ada orang yang bisa ngegantiin peran kita dengan cepat. Misalnya kita kerja, udah ada yang bisa besok kamu gantiin dia ya, gitu. Dan episode kehidupan kita udah berakhir di dunia, manusia cepet banget ngelupainnya. Tapi kalau kita berjalan karena mau Allah memandang kita, lain lagi. Kita akan fokus kepada diri kita. Amalan apa yang udah kita buat, apa yang Allah sukai, sehingga akhirnya nggak perlu repot-repot untuk hanya ingin memuaskan hati manusia yang gampang lupain kita sebenarnya. Karena itu hal mustahil untuk menyenangkan semua hati manusia. Oke, dan mungkin kalau misalnya kita di lingkungan nih coach, di lingkungan yang emang nggak kayak gitu, di lingkungan yang mungkin nggak dekat gitu sama Tuhan, dan kalau kita jadi beda sendiri tuh rasanya aneh. Itu how? Ya gimana caranya kalau lingkungannya kayak gitu? Ya, kamu kenalin diri kamu dulu. Oke.
kenal dulu sama dirinya. Kita diciptakan pasti ada maksudnya. Gak mungkin kita tiba-tiba datang di dunia ini, hadir di dunia ini. Pasti ada mission nih yang diamanahkan pada kita. Ini adalah perjalanan hamba yang sedang berjalan di muka bumi. Pasti akan diperjalankan cepat atau lambat oleh Tuhannya. Jadi no choice. Untuk dia sebenarnya selalu dapat sign dari Allah untuk kembali ke dalam dirinya dan mengenal Tuhannya, mengenal dirinya. Selalu ada perjalanan itu. Selalu ada perjalanan itu. Oke. Selalu ada sign, tapi biasanya kadang kita nggak milih untuk denger itu ya. Iya, diabaikan Diabaikan. atau diikuti. Oke. Menarik questionnya, karena mungkin kalau kita ngomongin tentang berjalan ke dalam diri, kayaknya di era yang sekarang tuh kayaknya susah banget kita dapetin gitu. Untuk yang deep ke dalam diri kita, biasanya kita dapat input dari orang, semuanya kita nanya orang dulu, menurut lo kayak gimana, menurut dia kayak gimana gitu. Dan ketika kita udah bisa firm ke dalam diri, kita udah, ya nggak apa-apa deh orang ngomong apa gitu. Dan itu mungkin suatu hal, apalagi Gen Z gitu ya, apalagi anak-anak yang sekarang tuh udah sosmed semua. Jadi mungkin agak sulit gitu untuk berjalan ke dalam diri, di diri kita. Tapi tadi cepat atau lambat gitu ya, ada sign-nya pasti kita harus berjalan ke dalam diri kita. Oke, so apa sih mungkin titiknya questionnya? Oke, ini saya harus ngajarin orang untuk berjalan ke dalam diri. Sebenarnya bukan mengajari, tapi berbagi pengalaman. Sumbernya cuma satu, sebenarnya di hati kita. Karena kebenaran adanya di sana, keburukan juga adanya di sana. Kita tahu mana yang benar, mana yang buruk, dan kita nggak bisa bohongi itu. Nah, jadi kembali ke dalam diri adalah berarti menemukan kebenaran yang sesungguhnya yang ada di dalam diri kita. Jadi di sini saya hanya merasa bahwa ketika kita sudah menemukan kebenaran di dalam sini, akan sangat mudah menjalani kehidupan ini. Karena kita sedang selaras dengan alam semesta. Ya, yang juga sedang menjalankan sesuai dengan fitrah yang Allah berikan kepada apa yang menjadi tugasnya, apa yang menjadi perannya. Nah, kalau kita mengikuti hati kita, mengikuti kebenaran yang berada di sana dan menjauhi keburukannya, itu berarti kita sedang menjalankan fitrah kita juga. Dan ketika kita sudah selaras dengan diri kita akan menjadi bagian yang juga selaras dengan semesta. Sehingga gak perlu capek-capek lagi. Banyak perjalanan yang Allah akan hantarkan kepada kita untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan bagi kita. Karena kitanya sudah berlatih untuk selaras dengan alam semesta. Kalau selaras nggak capek ya, berarti effortless kan? Yes. Itu. Dan hidup seperti itu, insya Allah menjadi hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Jadi sebenarnya kita nggak usah hidup capek-capek ya? Ya. Akhirnya, kalau kita udah selaras. Selaras. Okay. Sehingga ketika selaras, kita follow apa yang mau Allah berikan kepada kita. Gitu sih. Itu indah banget sih. Dan effortless. Mungkin kayak gimana sih perasaannya kalau udah kayak gitu? Iya, berlatih ya. Kita kan semuanya sedang berlatih. Gak perlu capek-capek ngejar apapun. Karena apa yang kita jalani adalah sebuah panggilan. Yang memang itu selaras dengan apa yang alam semesta ini Allah perintahkan untuk memberikannya kepada kita. Oke. Jadi even ada masalah sebesar apapun. Iya. Ada sakit tetap, ada luka tetap. Tapi kalau jalaninnya lurus, maksudnya nggak menentang gitu. Itu kan lebih relax. Kalau kita menentang kan kitanya tegang. Ya contohnya kalau kita diminta nih, oke, nih contoh ya, coba tangan Aisyah. Kenapa? Coba tangan Aisyah kayak gini. Kayak gini. Ya misalnya saya mau kasih uang nih, berapa nih? Kamu mau berapa miliar? 10M. 10M, oke Aisyah 10M ya, tapi tangan kamu nggak usah kebuka. Nih 10M. Kamu bisa nggak terima itu? Enggak. Kamu nolak kan? Tapi coba oke Aisyah 10M nih, terima. Maksudnya enak gitu loh rasanya ketika kita udah menerima apa aja yang Allah kasih. Kalau kita menolak, tadi balik lagi ke awal, menolak, nggak mau terima, dia jadi nggak, gimana sakit ini nggak bisa, mau dikasih anugerah tapi nggak bisa gitu. Oke. Menarik. Ketika kita genggam ya. Genggam means nolak, berarti nggak ikut apa yang menjadi
fitrah kita gitu. Itu gimana? Nanya takdir, kenapa Iya, saya tanya gitu. kenapa saya nggak mau kan? Ngerasa punya kekuatan. Yes. Padahal ada kekuatan yang sang maha di atas kita. Gitu. Jadi ikutin aja alam semesta ini yang Allah gerakkan, ikutin aja apa yang Allah mau, endingnya pasti baik, pasti indah. Dan itu akan banyak banget diomongin di Miracle Woman ya, di training Miracle Woman ya. Iya, banyak banget. Sangat deep tapi indah gitu ya Indah kayaknya. banget, indah banget. Modul Miracle Woman gitu. Mungkin aku mau nanya terakhir, aku tadi dari obrolan coachnya, pasti coachnya punya role model kan? Iya. Apa sih, maksudnya siapa sih role modelnya coachnya sampai saat ini gitu? Ya kalau laki-laki pasti melihatnya adalah guru kita ya, Pak Ari, dan juga ayah saya sih. Ya, kalau wanita pasti saya punya idola adalah ibu saya. Gimana itu jadi, apakah role model itu jadi menginspirasi coachnya di bagian mana? Banyak banget ya, soal penerimaan, tapi juga ada fighting spirit di sana. Oke, mungkin boleh satu-satu nggak coach? Ya kalau kita lihat guru kita tercinta Pak Ari, itu rasanya apapun yang terjadi dalam hidup Pak Ari pasti bukan sesuatu hal yang mudah. Tapi kalau beliau tidak menerima itu, maka mungkin tidak akan ada pertemuan ini gitu. Even training ini mungkin nggak ada gitu. Dan bagaimana beliau mengemas apa yang pernah terjadi di masa lalunya menjadi sebuah journey yang membuat beliau bangkit dan bahkan membuat bangkit banyak jiwa gitu untuk mengenal diri dan mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mencintai Allah, mencintai Rasulullah gitu. Itu Pak Ari. Ayah saya adalah orang yang sangat menerima hidupnya, yang tidak pernah membandingkan dirinya dengan yang lain, yang belajar dari alam, bersyukur dengan apa adanya dirinya gitu. Ibu saya adalah seorang yang punya semangat juang yang sangat tinggi, mengajarkan arti peran wanita yang begitu baik kepada saya, menjadi contoh yang sangat baik untuk saya sebagai wanita. Excellent di kantor, excellent di rumah. Itu ibu saya. Dan itu yang jadi inspirasi untuk Iya, dia pulang malam misalnya, tapi paginya pasti udah masak, dan pulang malamnya masak lagi. Dan masih sempat dengerin saya untuk cerita gitu ibu saya. Oke. Iya. Dan mungkin sekarang coachnya juga jadi inspirasi gitu untuk banyak wanita Ya, insya Allah, bismillah. yang banyak banget di ruang training coachnya tuh ngasih cintanya tentang wanita. Ketika coachnya udah menerima juga kan, coachnya menerima semua episode semuanya kehidupan, and then Allah kasih banyak banget, dan iya, banyak banget sekarang yang terinspirasi sama coachnya gitu. atas izin Allah. Atas izin Allah. So thank you coachnya sudah menerima segala kehidupan dan membuat kita banyak banget juga jiwa-jiwa yang bangkit karena coachnya juga fight untuk itu gitu. So thank you coachnya hari ini sudah hadir dan ngomongin tentang penerimaan dan kesyukuran, dan banyak banget juga coachnya ngomongin tentang tadi keyakinan gitu, keimanan tentang Tuhan. Dan gimana kita ngadepin hidup sebenarnya harusnya santai aja gitu, harusnya nggak capek-capek. Relax, tenang. Karena Tenang. pasti Allah sudah mempersiapkan yang terbaik selama kita melayakkan diri kita untuk mendapatkan yang terbaik. Yes, dan coachnya akan ngulik banyak banget tentang ini di training Miracle Woman. So stay tune guys, Miracle Woman di Jakarta di 29 dan 30 Juni di Menara 165, dan kita ada online juga, jadi dari teman-teman kalau di luar pulau gitu ya juga bisa join kita secara online. So mungkin ada closing statement coachnya untuk audience. Iya, insya Allah teman-teman, untuk menerima sesuatu yang kita tidak inginkan itu bukan sesuatu hal yang mudah. Namun ini hanya tentang bagaimana kita mengolah rasa sebetulnya. Ketika kita sudah mampu melihat bahwa semua dari Allah adalah terbaik, dan kita mau untuk mensyukuri apa yang masih ada, dan kita percaya dengan janji Allah bahwa ketika Allah mengambil sesuatu pasti Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik, maka disitulah ada muncul rasa menerima. Dan diterima atau tidak, takdir yang sudah ditentukan akan terus berjalan buat kita. Yang penting kita senantiasa untuk melayakkan diri kita, memantaskan diri kita, menerima semua anugerah yang indah yang sudah Allah siapkan untuk kita.
bersedia untuk menerima. Sampai ketemu di Miracle Woman 29-30 Juni 2024 di Menara 165 ya. Sampai ketemu.